Ya, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yang kamu memberi peringatan adalah orang yang takut kepada Allah, yang tidak terlihat di ghaib. Wa aqamus shalah, dan orang yang menegakkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita akan membacakan ayat yang ke-15 dari surat Fatir. Surat Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah, kamu semuanya membutuhkan, memerlukan Allah, berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Hamidu, dan maha terpuji. Dalam ayat ini Allah menegaskan semacam seruan kepada seluruh manusia, beriman, tidak beriman. Allah kasih informasi penting. Antumul fuqara ilallah, kamu semua adalah orang yang bermaksud, berkehendak, memerlukan Allah, berhajat kepada Allah. Kenapa kita berhajat kepada Allah? Sepintas sepertinya kita dapat menjalankan kehidupan diri sendiri. Waktu kita lapar, kita makan. Waktu dingin, kita mencari panas. Waktu panas, kita mencari dingin. Waktu sakit, kita minum obat dan sebagainya. Tidakkah, apakah kita juga masih memerlukan kepada Allah? Tentu. Kapan? Pada saat, misalnya kalau kita makan, kalau kita lapar, kita makan seperti selesai persoalan. Itu kalau berjalan secara lancar. Tapi bagaimana ceritanya kalau kita makan, kemudian badan tidak menerima makanan, tidak masuk? Karena ada kasus bahwa makanan, badan tidak lagi bisa merespon makanan. Lambung tidak bisa lagi menerima makanan. Atau tubuh tidak bisa. Apa solusinya? Tidak ada solusinya kecuali kita berdoa, berharap kepada Allah. Karena di saat seperti itu tidak ada cara lain. Itu kita hampir mentok dengan final. Hanya Allah yang bisa memberikan solusi. Kita hidup, kemudian seperti enak sekali. Apakah kita membutuhkan kepada Allah? Iya. Kapan? Karena kita hidup itu akan mati, dan mati itu kita langsung akan bertemu dengan Allah. Ketentuan Allah. Adakah orang bisa menolak? Tidak bisa. Semua orang tunduk kepada ketentuannya. Seorang pendek usia, seorang panjang usia, semua tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau demikian, manusia tidak bisa lari
tetap selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu beriman kepada Allah atau tidak beriman? Ya, tetap. Bahkan seorang ateis sekalipun, dia sangat memerlukan Allah dalam keadaan dia tidak sadar. Ateis tidak percaya Tuhan. Kenapa tidak percaya Tuhan? Karena alam ini adalah terjadi sendiri. Tuhan kalaupun ada, di mana? Orang ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Di mana Tuhan kalau ada? Ada lagi orang mengatakan ada informasi syurga dan neraka. Di mana syurga neraka? Tidak ada. Jadi orang ateis kalau tidak nyata maka tidak dipercayai. Padahal kehidupan seorang ateis pun hidupnya adalah banyak dengan keyakinan dan kepercayaan, atau orang ateis mengaku sesuatu yang tidak nampak itu ada. Misal, rasa. Ada apa tidak rasa itu? Rasa manis. Ada apa tidak? Tanya sama orang ateis. Ada. Bagaimana wujud manis? Yang ada wujud gula. Gula itu bukan manis, sifat gula. Manis itu ada di dalam gula, tapi rupanya tidak ada. Percaya tidak? Percaya. Kenapa percaya sedangkan kita tidak bisa melihat manis? Nah, urang teman je pelemah mameh balun tah mameh. Enggak ada orang bisa melihat manis. Tapi kenapa kita percaya ada? Orang ateis pun seperti itu. Baik, kita tidak perpanjangkan. Jadi, intinya bahwasanya kita sangat memerlukan Tuhan, walaupun orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan atau mereka tidak percaya kepada Allah. Huwal Ghaniyyu, dan Allah itu Maha Kaya. Kenapa disebutkan Allah Maha Kaya? Karena dalam ayat yang lain, misalnya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Satu ayat banyak sekali menunjukkan lahu, miliknya atau baginya, ma fis samawati, apa yang ada di langit, fis samawati, lahu kepunyaan Allah, baginya, ma fis samawati, apa yang ada di langit, ma fis samawati wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Sama ada yang juga ayat wa ma samawati wal ard atau al ardi. Adakah yang lain merasa punya saham di dunia ini? Puena tu Sabah pulau atau Sabah bintang ke atas Allah Subhanahu wa taala? Tidak, enggak ada. Lahu ma fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kaya apa tidak? Kaya. Apa kemudian hubungan sedikit saya bicara tentang kaya Allah? Karena Allah memiliki langit dan bumi, Allah ingin berikan kepada manusia manfaat langit dan manfaat bumi. Apa ayatnya? Misalnya ayatnya mengatakan huwallazi, dialah Allah, khalaqakum ma fil ardi jami'a, ardi jami'a. Allah mencipta, dialah Allah yang menciptakan untuk kamu ma fil ardi, apa yang ada di bumi
semuanya. Semua yang ada di bumi Allah ciptakan untuk manusia. Kamu manusia. Enggak ada Allah mengatakan ini untuk setan, untuk jin, tidak ada. Untukmu semuanya. Dalam bidang pahala, maka Allah, kenapa ada ayat atau hadis pekerjaan kecil sekali Allah memberikan pahala besar sekali, karena Allah pemilik pahala semuanya. Kalau tidak Allah berikan kepada manusia atau jin, kepada siapa? Jadi Allah mencari sebab. Sedikit orang mengerjakan, banyak sekali balasan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di bumi. Baik. Itu petunjuk kaya. Al-Hamidu, maha terpuji. Kenapa terpuji? Karena Allah itu tidak mempunyai kesalahan atau kekurangan. Allah zat yang tidak mempunyai kekurangan. Maka kata-kata ada kata subhanallah. Subhanallah. Apa maksud subhanallah? Maha suci. Suci dari apa? Segala kekurangan. Suci daripada segala kekurangan. Bukan suci dari hadat. Manusia yang suci dari hadat. Tapi kalau Allah maha suci, suci dari berbagai sifat kurang. Baik, itulah dia Allah yang maha terpuji. Ayat berikutnya, iyyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, yudhibkum, niscaya dia dapat memusnahkan kamu, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah mendatangkan makhluk yang baru atau menggantikan. Nah, salah satu yang Allah bisa kerjakan, ada yang Allah akan kerjakan adalah yudhibkum. Kalau Allah tidak senang dengan sekelompok manusia atau individu manusia, Allah mengatakan yudhibkum, Allah bisa menghilangkan. Siapa yang pernah Allah hilangkan? Kaum Nabi Lut dihilangkan. Termasuk yang negeri Indonesia Allah hilangkan. Di mana? Di Pulau Jawa, di Dukuh Legetang. Itu adalah sebuah dusun atau desa yang Allah hilangkan dengan cara Allah ambil puncak bukit, ujung daripada bukit, Allah tumpukkan ke situ karena maksiat. Hilang semuanya. Itu maksudnya yudhibkum, Allah menghilangkan kamu. Setelah hilang enggak ada orang lagi. Di mana? Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah menciptakan atau mendatangkan makhluk yang baru. Makhluk yang baru. Banyak termasuk orang-orang yang Allah binasakan daripada kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan ada ashabul ukhdud dan sebagainya. Banyak Allah hilangkan, kemudian Allah ganti dengan generasi baru. Mudah-mudahan generasi itu akan lebih baik. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Tidak sukar. Kenapa tidak sukar?
Karena Allah dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Konon lagi kalau Allah mengembalikan sesuatu yang pernah ada kemudian ada kembali. Siapa? Kita pernah ada di dunia ini. Nanti kita tiada semuanya. Setelah itu ada lagi. Bagaimana Allah bisa? Maha mencipta. Baik. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian Allah berfirman dengan tema yang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini menjadi prinsip. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Adakah demikian? Ya. Apakah orang bisa memikul dosa orang lain? Tidak. Tapi ingat, ada satu catatan. Apa itu catatan? Bahwa kalau kita mencetuskan dosa jariyah, maka dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikuti ajaran kita juga kita mendapatkannya. Tapi bukan dosa yang dia miliki diserahkan kepada kita, bukan. Kalau dia dosa yang dia lakukan diserahkan kepada kita, tentu dia tidak punya dosa. Dosa dia ada. Saya mengajarkan mencuri atau korupsi kepada seseorang. Berarti saya mendapatkan dosa dari saya mengajar orang itu. Orang itu juga ada dosanya. Tapi bukan bermaksud orang itu kasih dosa ke kita. Seperti keyakinan di dalam masyarakat, seseorang sangat dekat dengan orang alim. Ada keyakinan kenapa? Dia meyakini bahwasanya orang alim itu akan menanggung dosanya. Itu yang tidak ada. Nya bengang orang alim tanya tu. Dosa-dosa tanya, tanggung enggaknya nanti. Bahkan saya pernah mendengar dari seseorang di kampung, ikuti seperti yang saya ajarkan. Kalau nanti keliru, saya yang akan tanggung. Oh, enggak bisa, anjir laginya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada firman Allah. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ketika orang yang kita ikuti itu nanti di hari kiamat akan melepaskan diri. Itu yang benar. Kita ikut? Ya. Nanti di hari kiamat bagaimana? Orang itu akan tanggung? Tidak. Dia akan melepaskan diri. Ada dua. Ada satu orang yang melepaskan diri. Ada juga jin atau iblis yang melepaskan diri di hari kiamat. Enggak akan bertanggung jawab. Tidak akan bertanggung jawab. Sehingga ada ayat berikutnya. Lau anna lana karratan. Seandainya bagi kami punya kesempatan, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kesempatan kapan? Kesempatan di dunia. Enggak ada lagi kesempatan. Fanatabarra'a minhum, kami akan berlepaskan diri. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka melepaskan diri. Urangnya ipilih roh, dak melu dupu lagi nyan, rojeh ka? Anak tak jan lah ikut ji. Urojeh, jikanya anak urojeh lehnya kajino. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, atau tidak ada dosa warisan. Mungkin keyakinan agama lain ada dosa warisan. Apakah orang tua bisa mewariskan dosa kepada anaknya? Tidak bisa.
Tidak bisa. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un. Jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain untuk memikulnya, maka tiadalah akan dipikulkannya sedikit pun. Di hari akhirat ada usaha. Seorang ayah meminta kepada anaknya, "Nak, tolong kurangi tanggung sedikit dosa saya. Kamu kan anak, tolong ambil dosa sedikit." Anak pun akan berlepas diri, tidak bisa ditanggung. Enggak bisa ditanggung. Ini ayat. Ayat ini Allah turunkan di dunia supaya tidak terulang di hari akhirat nanti. Tidak akan ditanggung. Walau kana dza qurba, sekalipun itu adalah kaum kerabat. Siapa? Ayah, anak, ibu, istri, kakak, adik dan sebagainya. Di hari akhirat semua akan meminta untuk tolong bawakan dosa sedikit. Tetapi tidak bisa. Innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan, tunzir alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, adalah orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya yang tidak kelihatan, bil ghaibi. Jadi siapa yang mudah sekali kita beri peringatan, yang mudah sekali kita nasihati atau kita beri peringatan adalah orang yang takut kepada azab Allah. Kita katakan ini riba, jangan, orang takut. Ini dosa, orang takut. Tapi coba orang-orang yang sudah tidak takut kepada dosa, apa yang kita lakukan? Pun pegang. Tak baca ayat, tak baca hadis, tak baca pendapat ulama, tetap tidak. Jadi yang paling berguna, orang yang takut kepada Allah, maksudnya ancaman dosa yang disediakan oleh Allah. Itulah orang yang mau berubah dan mau menjadi yang lebih baik. Orang yang bangkrut kan orang yang memberikan pahala kepada orang lain. Orang yang memberikan dosanya kita yang ambil kalau tidak tepat. Bukankah itu kita memberikan pahala kepada orang lain? Baik, ada pertanyaan. Orang yang bangkrut di hari kiamat bukankah orang yang memberi pahala kepada orang lain? Sebetulnya itu kan hanya bayar membayar. Kalau kasus itu kasus bayar. Dulu kita sudah pernah menyakiti, harus dibalas. Dengan apa dibalas? Ditutupi dengan amalan. Tapi bukan menanggung. Bukan menanggung itu namanya. Kita memberikan pahala ke orang. Kenapa? Sebagai hutang. Bapak sudah menyakiti saya kalau saya nilai ada 1 triliun. Maka nanti harus bayar dengan uang. Di hari kiamat tidak ada mesin cetak uang. Yang ada adalah pahala. Bayar, itu hanya bayar. Bayar. Jadi sistemnya itu bayar sifatnya, bukan menanggung. Jadi kalau kita bahasa bayar, itu namanya memberikan kepada orang secara sukarela karena Allah yang minta. Baik, begitu kejadian nanti orang yang bangkrut. Ini bukan menanggung seperti yang tadi anak dengan ayah. Ayah meminta kepada anak, enggak ada sebab. Itu tidak ditanggung. Baik. Bil ghaibi wa aqamus salata, dan orang yang mudah dinasihati itu orang yang menegakkan salat. Kenapa dikatakan kepada Allah mengatakan yang mudah dinasihati itu orang yang menegakkan salat? Karena orang yang salat itu sudah tidak ada lagi keji dan munkar.
munkar. Mudah sekali. Orang yang salat gak ada lagi keji dan munkar. Buktinya mana? Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat lebih kurang 13 atau 15 tahun di Mekah dan di Madinah. Kemudian apa jadinya? Maksiat lenyap. Apa obat jahiliyah? Apa obatnya? Salat. Ini ada yang tidak logis. Orang kita sudah cukup lama salat. Kapan salat di Indonesia? Lama sekali salatnya. Setiap generasi salat. Tapi keji dan mungkar terserah penilaian Bapak. Nampaknya akhir-akhir ini apakah ada peningkatan? Nampaknya ada peningkatan kemungkaran zaman sekarang. Seperti dilaporkan media. Lantas salatnya di mana? Enggak tahu. Makanya Allah katakan di sini, ya, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yang kamu peringatan, mudah memberi peringatan adalah orang yang takut kepada Allah, yang tidak terlihat di ghaib. Wa aqamus shalah, dan orang yang menegakkan salat. Wallahu alam, negeri ini apakah masih ada salat? Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Dan barang siapa mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan untuk kebaikan dirinya sendiri. Ini maksudnya apa? Maksudnya orang yang berusaha mensucikan diri, dialah yang memperoleh hasilnya. Apa yang ia usahakan itu seperti man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang beramal saleh, maka amal saleh itu untuk dirinya, akan dia tuai, akan dia peroleh manfaat usaha mensucikan diri. Maka ada ayat nanti seperti yang sering kita ulang, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang zakkaha, mensucikan jiwa. Apa maksud suci jiwa? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Pertanyaan saya, kalau tidak suci, apanya yang kotor? Dari kotoran apa kita mensucikan? Jiwa itu banyak kotornya. Dan justru yang paling banyak dalam jiwa, bukan dalam perbuatan. Di dalam diri ini, di dalam hati dan otak ada perasaan-perasaan, itu jiwa. Jiwa sombong, takabur, hasad dengki, dendam, ria, dan sebagainya. Itu semua perlu disucikan. Kotor sekali, rakus, tamak. Orang sangat bagus penampilannya, hanya dia kotor jiwanya. Apa? Tamak. Seorang pejabat bagus sekali penampilannya, hartanya menurut laporan harta kekayaan pejabat itu banyak sekali hartanya, tapi dia jiwanya kotor, tamaknya, rakusnya, dan sebagainya. Jadi maka beruntunglah siapa? Man zakkaha, orang yang mensucikan jiwa kotor.
Tazakkar li nafsi wa ila Allahil masir, dan kepada Allah kembali. Kita kembali kepada Allah. Jangan bersikap seperti orang yang tidak akan kembali. Nah, orang yang udip seakan-akan kunyan han mati, han gua ba Allah, tidak akan kembali. Cukup yakin ke han mati ni? Karena dia seperti yakin sekali tidak akan mati, maka dia mempersiapkan dunianya sehebat-hebatnya. Orang yang mempersiapkan dunia sebanyak-banyaknya seperti tidak akan pernah pulang. Harta sebanyak-banyaknya, rumah sebesar-besarnya, kenderaan semahal dan sebanyak-banyaknya. Boleh, tapi ada yang tertinggal. Oleh karena itu, kita ini harus ingat apa? Ilallahil masir. Kita itu akan kembali kepada Allah. Maka ada hadis yang sahabat pun kadang lemah di dalam mempraktekkannya. Beberapa orang sahabat mempraktekkannya. Apa itu? Hadis wal yakun haddu ahadikum minad dunya mithla zadir rakib. Hendaklah hartamu di dunia ini mithla zadir rakib, seperti bekal seorang yang bepergian. Orang bepergian berapa banyak bekal? Segitu. Mudah-mudahan cocok di zaman Rasul dan cocok pula di zaman sekarang. Walaupun itu adalah bahasa yang mungkin sesuai menurut zaman. Yang menurut hadis itu, menurut zaman sekarang bagaimana? Insya Allah cukup makan, cukup hidup dengan baik dan beramal pun. Intinya kita tidak akan menyimpan banyak-banyak. Kenapa? Ilallahil masir, kita akan kembali kepada Allah. Wa ma yastawil a'ma wal basir, ayat 19. Tidaklah sama yang buta dan yang melihat. Siapa yang buta? Ini ibarat kata ahli tafsir, buta ajaran, buta agama, buta iman. Wal basir, dan orang yang dapat melihat. Yang paling beruntung siapa? Al-basir, orang yang berpenglihatan bagus, dapat melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sunnah, mana tidak sunnah. Itu basir namanya. Sedangkan orang a'ma yang buta, enggak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah, tidak tahu mana sunnah, tidak tahu mana bid'ah. Berapa banyak orang seperti ini? Di dunia ini banyak orang yang tidak tahu sunnah, tidak tahu bid'ah. Sekolahnya udah habis. S2, udah S3, habis. Enggak ada lagi. Tapi belum tahu lagi sunnah dan bid'ah. Belum tahu. Padahal sahabat-sahabat Nabi yang tidak kuliah, emang tahu nak kuliah menjemunnya. Hanya masih kuliah habis. Mereka sangat kenal mana sunnah, mana bid'ah. Kita karena hanya banyak sekolah, banyak tidak kenal. Jadi mayastawi, tidak sama, tidak sama. Walal zulumati walan nur, dan tidak pula sama antara yang gelap dan bercahaya. Gelap gulita dengan cahaya, mana yang betul? Cahaya yang baik. Gelap gulita, itu gelap gulita adalah orang yang tidak bisa melihat kebenaran, orang yang gelap pemikirannya, tidak bisa paling tidak bisa membedakan baik dan buruk. Semua baik, semua buruk. Atau tidak bisa membedakan adalah yang halal dan yang haram. Berapa banyak orang? Cukup banyak orang sekarang tanya, mana itu tak yang hari mengalir?
mandum hala dan mandum haram. Oleh karenanya gabung saja semua halal. Wala dhillu wala harur. Dan orang juga tidak bisa tidak sama antara suasana yang teduh dan suasana yang panas. Yang teduh yang siapa? Orang yang berjiwa teduh adalah orang yang mempunyai agama yang cukup. Orang yang berjiwa panas, orang yang panas dengan apa? Dengan nafsu. Nafsu itu panas. Panas sekali nafsu. Apa yang dilihat oleh nafsu, segera kita ingin mencapainya. Karena nafsu menginginkan, panas. Sedangkan yang tidak panas, yang adem atau yang dingin adalah hati yang penuh dengan akhlak dan keimanan. Orang yang iman tenang. Terus wama yastawil ahya walal amwat. Tidak sama juga antara orang yang hidup dan orang yang mati. Yang hidup itu apa? Orang yang hidup itu yang melakukan kegiatan aktivitas kehidupan. Orang yang mati, ada orang yang hidupnya itu seperti mati. Kenapa? Tidak berguna. Orang yang hidup tidak berguna bagi dirinya dan bagi orang lain sama dengan orang mati. Makanya kita harus paling berguna, cari alasan bagaimana kita menjadi orang yang berguna. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di dalam masjid ini ada orang yang baik dan ada yang orang kurang baik. Jangan tidak baik ya. Yang baik siapa? Yang terbaik di antara kita yang ada di sini menurut ukuran hadis, khairukum, sebaik-baik kamu, kata Rasul, anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu itu adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kurang baik atau bahkan buruk, orang yang tidak ada manfaat untuk orang lain. Padahal dia seluruh kekayaan, kehebatan di tangan dia. Apakah dia memberi manfaat kepada orang? Tidak ada. Malah kalau kita berbicara tentang kondisi, kan ada orang ngomong-ngomong di media. Kalau hutan semua dia punya, rakyat punya apa? Punya banjir. Itu dibagi rata semua. Jadi kalau di sana dia hutan, siapa punya? Dia yang punya. Katanya saya yang punya semua hutan di sini. Kalau banjir, saya tidak punya. Itu punya siapa? Punya masyarakat. Buktinya enggak ada orang-orang yang punya itu, enggak ada orang yang diturunkan sebahagian hartanya untuk orang-orang yang banjir ini, enggak ada. Karena masing-masing punya. Dia punya di sana, rakyat punya di sini. Udah selesai. Yang benar, khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kita, jangan orang di luar dulu. Anfa'ukum linnas. Siapa yang paling banyak manfaat kepada orang? Kalau kita belum memberi manfaat kepada orang sebanyak-banyaknya, cari bagaimana cara saya harus menjadi orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bukan dengan harta. Dengan harta kan hanya orang kaya. Kalau tidak kaya, berikan manfaat dengan yang lain. Ada ilmu, ada tenaga, ada pikiran, ada kasih sayang, ada motivasi dan sebagainya.
khairukum anfa'ukum, maka tidak sama orang hidup dan orang mati. Orang hidup adalah hidup dengan kebaikan. Orang mati tak ada kebaikan padanya. Innallaha yusmi'u man yasha. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang Allah kehendaki. Pendengaran apa ini? Yang dapat mendengarkan dengan baik sehingga dia dapat menyaring pendengaran mana yang baik, mana yang buruk. Wa ma anta bimusma'in man fil qubur, dan engkau tidaklah dapat menjadikan orang dalam kubur itu mendengar. Orang mati tidak bisa mendengar kecuali Allah yang menjadikan orang itu mendengar apa yang Allah perdengarkan. Kalau tidak ya tidak. Misalnya, apakah orang yang didengar oleh orang mati apa? Salah satunya adalah kalau orang di kuburan kita memberi salam. Memberi salam, apakah orang mendengar dalam kubur? Keyakinan mengatakan itu akan bermanfaat bagi mereka dan mereka akan menjawab salam. Maka kita sangat yakin bahwa di kubur itu adalah tempatnya kita memberi salam. Berarti di kubur itu tidak ada kuntilanak atau iblis atau hantu. Sudah terlanjur yakin. Yang terlanjur yakin putra, bahwasanya di kubur itu adalah markas hantu, iblis, kuntilanak, gundurwo di kubur. Sehingga udah salah fungsinya. Enggak, kalau memang makhluk itu ngumpul di situ, buat apa kita memberi salam? Karena yang di sana cuma yang menghuni adalah kaum muslimin, enggak ada yang lain, maka kita memberi salam kepada orang yang dikubur. Dapat mendengar? Dapat mendengar. Atau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada beliau kemampuan mendengar suara di dalam kubur. Apabila ada orang yang disiksa, Rasul bisa mendengar. Apakah kita bisa mendengar seperti itu? Tidak. Maka Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi', engkau tidak dapat memberi pendengaran kepada orang yang dikubur. In anta illa nadhir, kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Baik, Nabi sebagai pemberi peringatan, kita pun juga demikian. Apa maksudnya? Kalau ketemu orang-orang yang tidak baik dalam pandangan kita, maka bukan caci maki, bukan menghujat, bukan mengutuk, tetapi adalah memberi peringatan. Apa itu peringatan? Bahwa pekerjaan Anda itu berisiko. Risikonya apa? Manusia akan marah, dan lebih-lebih lagi adalah Allah akan sangat marah. Jadi kita itu yang lebih bagus fungsinya sebagai da'i, bukan sebagai hakim. Apa bedanya? Seorang da'i berhadapan dengan orang jahat, maka usaha yang dilakukan adalah bagaimana mendakwahkannya. Sedangkan si hakim, kalau ketemu orang jahat, dia pikirannya bagaimana menghukumnya. Kan beda. Jadi tanya kadang-kadang latak. Ban tetema urang yang bro, kiban cara hukum. Nah, kita bukan menghukum orang. Kita adalah diajak untuk mendakwahkan orang. Kalau memang mau dihukum, serahkan ke Pak Hakim. Pak Hakim ketok palu. Jadi kalau orang dakwah kemana-mana nggak ada bawa palu. Kalau Pak Hakim,
dia datang ke mana-mana. Kalau seseorang, kalau saya sudah menjadi Pak Hakim bagaimana? Saya tinggal ketok palu, bapak ini sesat, bapak ini musyrik, bapak ini adalah penjahat. Enggak akan merubah situasi. Yang merubah situasi siapa? Orang yang berdakwah, yang mengajak kepada kebenaran. Satu ayat lagi, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Nabi saja Allah perintahkan untuk membawa kabar peringatan dan kabar gembira. Apa kabar gembira? Tentang pahala, tentang syurga, pengampunan dosa, kenikmatan-kenikmatan, semua kabar gembira. Apa peringatan? Peringatan tentang neraka. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun melainkan Allah telah utus kepadanya seorang pemberi peringatan. Manusia di zaman ini sudah ada yang memberi peringatan semuanya. Demikian saja bacaan kita beberapa ayat Al-Quran yang memberikan pelajaran cukup banyak di dalam kehidupan kita, insya Allah. Ayat-ayat ini semua berguna jika kita membaca kembali, merenung kembali, dan bila kita sudah mampu, sanggup mengamalkan dan mendakwahkan kepada orang lain. Maaf Ustaz, apakah orang yang telah meninggal itu masih ada, maksudnya gini Ustaz, kita mengunjing atau menggibahi orang yang meninggal masih berlaku hukum mengetersmus kepala Ustaz? Berlaku hukum? Orang yang meninggal itu kita gunjing, apakah mereka akan mendapat pahala dari kita? Oh ya. Apakah kita kemudian melakukan menggunjing, membicarakan, mengutuk dan sebagainya orang yang sudah meninggal? Apakah mereka akan ini bukan persoalan dunia. Ini persoalan di akhirat. Semua akan Allah kembalikan di hari akhirat. Kita menuduh orang yang mati, kalau memang tidak ada, kita sudah melakukan kejahatan kepada orang yang hidup atau yang mati. Kejahatan boleh dilakukan kepada orang hidup. Kejahatan juga bisa dilakukan kepada orang yang mati. Kita tuduh orang baik-baik, kita tuduh PKI yang sudah mati ni PKI. Misal, kita berdosa dan kita nanti akan dituntut. Kalau tidak ampun, kita tidak meminta maaf kepada Allah, maka di hari kiamat, kamu dulu mengatakan kepada orang yang mati. Kalau tidak ada dosa, misal, kalau tidak, cukup enak. Apa enaknya? Orang hidup kita berdosa. Kalau sudah mati, tidak ada dosa lagi. Tidak, orang yang mati pun akan mengunjing, mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada orang yang mati. Kita akan menanggung dosa dan kita akan membayarnya nanti di hari kiamat jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada malam ini, demikian saja. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.